Di sini saya ingin meluruskan bahwa saya sama sekali tidak mengenal dan juga saya tidak terlibat dalam. Hola everyone, aku Yusril and welcome back to my YouTube channel. Yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. By the way, buat teman-teman di sini yang mungkin sering banget dimanipulasi, sering banget ngerasa insecure, apalagi mungkin kalian juga punya gebetan, kalian merasa insecure bahwa kalian tuh nggak baik, kurang, kalian merasa bahwa banyak orang yang lebih dari kalian, dan kalian juga mungkin bingung gimana caranya untuk deketin ataupun bisa mendapatkan semua yang kalian suka. Dan ini mungkin bisa membantu kalian nih guys, karena buku ini dapat membantu untuk improve yourself, sehingga kalian tentunya bakal lebih percaya diri. Yang mau baca buku The Art of Seduction, nanti langsung aja cek tag produk aku ya guys. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kasus yang lagi ramai diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Hal itu adalah tentang dugaan bullying yang terjadi kepada mendiang Timothy Anugrah. Mungkin selama beberapa belakangan terakhir kalian mendengarkan nama Timothy Anugrah ramai diperbincangkan, dan kalian juga mungkin bertanya-tanya siapakah dia. Nah guys, buat kalian yang mungkin belum mengenal sosoknya, aku kenalkan secara singkat ya. Jadi berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari beberapa media online, Timothy Anugrah Saputra adalah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Dan berdasarkan info yang aku dapatkan dari Front Muda Revolusioner, Timothy adalah pribadi yang lembut, rendah hati, dan selalu berpikir positif. Namun ketika membela ide-ide revolusioner sosialisme, ia menjadi sosok yang paling tegas dan ia tidak pernah menutupi pandangan dan tujuan politiknya. Dan ia amat membenci kemunafikan kaum liberal. Dalam setiap rapat publik, Timothy selalu berbicara lantang tentang kebusukan kapitalisme dan perlunya sistem itu ditumbangkan. Ia jujur dan apa adanya. Kemudian di postingan yang berikutnya, ia menuliskan, kamera Timothy adalah seseorang yang memiliki semangat juang luar biasa dalam dirinya. Saya masih ingat pertama kali ia ingin bergabung di organisasi ini. Dia berjalan kaki sejauh 7 km untuk menemui kami di tempat biasa kami mengadakan pertemuan cabang. Kami semua tidak tahu bahwa dia tidak memiliki kendaraan, dan ia pun tidak pernah mengeluh atau menyebutkannya. Ia tempuh jarak sejauh itu hanya untuk berdiskusi dan belajar bersama kami, dan hal itu benar-benar menunjukkan ketulusan niatnya. Jujur aku sampai merinding loh guys, merinding banget aku baca ini. Ia berjalan sejauh 7 km dan itu dengan ketulusan niatnya. Dan guys, sekarang ini juga beredar sebuah video yang menunjukkan bagaimana mendiang waktu hidup. Dan mari kita lihat seperti apa video yang beredar. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Terutama atasannya, dan yang selalu bisa berpikir positif.
Jika kita menerapkan nilai-nilai ini, negara Indonesia pasti bisa maju. Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana cuplikan yang menunjukkan bagaimana mendiang Timothy semasa hidupnya. Lantas, apa yang terjadi? Jadi guys, Timothy Anugrah itu telah berpulang pada tanggal 15 Oktober 2025 yang lalu. Berdasarkan beberapa berita yang tersebar di media online, ia meninggal dunia usai diduga melompat dari lantai 4 gedung FISIP Unut di Denpasar. Dan hingga video ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai apa yang terjadi dengan mendiang. Namun, di sosial media beredar sebuah dugaan bahwa mendiang mengalami tekanan yang berat. Dilansir dari Bashku, petugas kebersihan kampus menyebutkan bahwa mendiang sering menunjukkan tanda frustasi dan menyakiti diri sendiri, seperti membuka kepala ke tembok. Dan sekarang ini seperti yang aku perhatikan, banyak banget desas-desus yang beredar di sosial media. Ada yang menuding bahwa itu dikarenakan skripsi, dan ada pula yang menduga bahwa korban mengalami tindakan bullying nih guys. Namun hingga sekarang belum ada informasi pasti mengenai apa yang terjadi dengan mendiang. Lantas, siapakah oknum-oknum mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi viral dan bahkan menyampaikan permintaan maaf? Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka banyak dikritik oleh netizen? Kenapa mereka banyak dihujat netizen, diserang juga, dan bahkan sampai membuat video permintaan maaf kepada mendiang? Apa yang telah mereka lakukan kepada mendiang? Jadi guys, sejauh informasi yang aku dapatkan sampai sekarang ini, mereka viral itu lantaran beredar sebuah screenshot pesan WA, di mana di sana mereka itu seperti kayak lagi membicarakan tentang mendiang setelah berpulang. Namun pembicara mereka itu bukan ke arah yang positif, bahkan kata-kata mereka itu mengarah kepada tindakan bullying nih guys. Yang lebih miris adalah ada foto, ini nampaknya foto waktu mendiang ditemukan dalam kondisi yang sudah berpulang seperti itu, yang mana ada yang seperti membandingkan foto tersebut dengan meme dari Keke yang sempat viral. Jujur aku juga kasihan sih sama Keke juga dibawa-bawa akan hal ini, dan ngelihat bagaimana isi chat ini aku tuh kayak istighfar banget loh guys. Kok ada ya yang sampai ngebuat jokes kayak gini? Lucunya kayak gimana sih gitu. Ini orang lagi meninggal loh, ini berita duka. Dia itu adalah anak dari someone, anak yang sangat dicintai oleh orang tuanya. Orang tuanya sedih, kerabat-kerabatnya sedih, teman-temannya berduka. Kok ada ya yang malah sampai ngebuat jokes kayak gini? Maaf banget, ini kesannya near empati. Bukan kesannya lagi sih, tapi memang benar-benar near empati. Terus ada juga nih percakapan mereka di chat tersebut. Percakapan yang lagi beredar itu mengarah kepada body shaming. Gak usah kita baca ya guys isi chatnya kayak gimana. Jadi ya guys, intinya ya, berdasarkan pesan-pesan WA yang tersebar sekarang, mereka melakukan perbuatan tersebut terjadi setelah mendiang berpulang. Di note itu berdasarkan pesan yang lagi beredar ya guys. Apakah mereka melakukan dugaan tindakan bullying kepada mendiang semasa hidupnya? Kita tidak tahu akan hal tersebut, dan sampai sekarang juga masih belum ada yang tahu nih guys bagaimana jelasnya. Namun berdasarkan dari beberapa komentar orang, ada yang berkomentar seperti ini di sosial media. Aku seprodi sama Dek Timi, dia adalah angkatan 22 dan aku angkatan 17. Selama masa kuliah aku nggak pernah dengar mahasiswa prodi kami dipersulit oleh dosen. Justru mahasiswa yang males selalu dikejar balik sama dosen supaya bisa segera melaksanakan skripsi mereka. Gak pernah ada dosen prodi kami ataupun dosen fakultas kami yang mempersulit mahasiswa-mahasiswanya. Semuanya pada kooperatif. Untuk pelaku yang bully juga mereka nggak kenal almarhum secara personal. Mereka lakukan bullying itu setelah almarhum meninggal. Kita juga tidak tahu apa penyebab utama mendiang melakukan hal tersebut. Cukup kita doakan yang terbaik untuk mendiang dan memaafkan pelaku bullying ini. Tindakan mereka memang tidak patut dibenarkan dan dicontoh, tapi kita sebagai manusia yang berilmu, berakal dan berhala seharusnya lebih bijak dengan tidak menggiring opini-opini yang memperkeruh suasana duka. Rest in peace Dek Timi. Maksudnya kayak menggiring opini adalah dengan memframing bahwa mereka-mereka yang mengatakan hal itu kepada mendiang adalah pelaku bullying mendiang semasa hidupnya, begitu guys. Karena sampai sekarang memang belum diketahui apa yang terjadi sama mendiang gitu. Aku di sini nggak membenarkan tindakan mereka, enggak lah ya guys ya. Siapa sih yang bisa membenarkan tindakan mereka? No, itu salah banget. Tapi yang perlu diluruskan adalah itu terjadi setelah mendiang berpulang, begitu loh. Jadi alangkah lebih bijaknya kita sebagai netizen dapat mencerna setiap informasi yang kita dapatkan, tidak kita telan mentah-mentah begitu. Di sisi lain untuk mereka telah meminta maaf nih guys, dan coba kita dengarkan bagaimana permintaan maaf mereka. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vita, saya mahasiswa politik angkatan 2023. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga dan juga kerabat almarhum Kak Timothy.
Saya sangat menyesal atas tindakan saya dan juga ketikan saya yang sangat tidak pantas kepada almarhum Kak Timothy. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga, kerabat, dan juga pihak yang kecewa terhadap tindakan saya. Di sini saya ingin meluruskan bahwa saya sama sekali tidak mengenal dan juga saya tidak terlibat dalam perundungan kepada almarhum semasa hidupnya. Namun, saya menyadari setelah peristiwa tindakan ini saya sangat mengaku salah. Di sini saya siap menerima konsekuensi dan juga sanksi dari pihak kampus. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan saya, dan dengan peristiwa ini merupakan pembelajaran bagi saya untuk selalu bertindak berhati-hati dan bijak dalam perkataan dan juga perbuatan. Saya bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah dalam klarifikasinya, dia itu mengatakan bahwa dia tidak mengenal dan tidak terlibat dalam perundungan kepada mendiang semasa hidupnya. Namun di sini dia menyadari bahwa apa yang dia ketik di pesan tersebut adalah salah dan dia siap menerima konsekuensi atas apa yang telah dia lakukan. Lanjut kita dengarkan lagi bagaimana statement dari yang lainnya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Muhammad Riyad Alvito Satriaji Pratama ingin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf yang tulus atas tindakan saya di media sosial yang telah merugikan banyak pihak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhum Timothy Anugrah Saputra. Kepergian almarhum merupakan kehilangan besar bagi banyak orang. Saya berdoa semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Serta keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masa duka ini. Dengan penuh penyesalan, saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan tidak pantas, tidak berempati, dan tidak menghormati suasana duka. Saya menyadari sepenuhnya bahwa tindakan tersebut telah menyakiti hati keluarga, teman-teman almarhum, serta banyak pihak lainnya. Saya bertanggung jawab penuh atas kesalahan saya ini dan menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum dan kepada pihak yang dirugikan atas tindakan bodoh saya di media sosial. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi saya pribadi untuk selalu menjaga ucapan dan tindakan agar tidak melukai siapapun di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh mahasiswa yang sebelumnya, di mana dia juga mengatakan menyadari kesalahannya dan meminta maaf atas perilakunya, serta mengatakan akan belajar dari permasalahan ini untuk lebih menjaga perkataannya di kemudian hari. Lanjut kita dengarkan lagi bagaimana permintaan maaf dan klarifikasi dari yang lainnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya untuk kita semua. Rayu rayu rayu. Perkenalkan, saya Bung Nanda, mahasiswa ilmu politik angkatan tahun 2023. Ini saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi. Di sini saya ingin meminta maaf bersama kepada keluarga korban almarhum Kak Timothy. Dan saya ingin meminta maaf juga kepada pihak yang merasa tersinggung dan pihak yang dirugikan oleh perbuatan saya. Di sini saya berkomitmen untuk membenahi diri saya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya siap menerima sanksi dari organisasi yang saya ikuti dan dari pihak fakultas. Di sini sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban almarhum Kak Timothy dan juga kepada himpunan mahasiswa sosiologi, dan saya ingin meminta maaf juga kepada teman-teman almarhum Kak Timothy. Permohonan maaf ini saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Jadi kurang lebih sama ya. Di sini dia minta maaf, habis itu berkomitmen untuk menjadikan ini pembelajaran dan juga mengatakan siap menerima sanksi. Lanjut, kita dengarkan lagi yang lainnya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian, mahasiswa aktif dari program studi Ilmu Politik angkatan 2023. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah pertama-tama ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada almarhum Kak Timothy dari program studi Sosiologi. Saya yang pertama ingin mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban yang telah dilukai perasaannya oleh statement saya. Yang kedua, kepada teman-teman korban. Yang ketiga, kepada kerabat-kerabat dekat korban. Dan yang keempat adalah seluruh keluarga dari mahasiswa Sosiologi Universitas Udayana. Di sini saya ingin mengucapkan minta maaf juga kepada publik yang telah terluka atau tersinggung terhadap statement-statement saya yang berada di chat tersebut. Saya juga sudah dikenakan dan siap dikenakan sanksi sosial, baik itu secara administrasi dan juga dan baik secara sosial. Di sini saya sendiri juga ingin mengundurkan diri sebagai calon ketua DPR tahun 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas apa yang saya lakukan. Saya berjanji ke depannya akan berkomitmen lebih baik lagi dan menjadikan pelajaran berharga dari kasus ini. Saya sekali lagi mengucapkan permohonan maaf bagi semua yang tersinggung atas ucapan saya. Terima kasih. Saya tutup. Salam dengan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, selamat malam dan mohon maaf. Well, jadi kurang lebih sama ya guys ya. Intinya di sini dia itu minta maaf atas apa yang telah dia katakan. Dia juga mengatakan akan menjadi pembelajaran dan dia juga mengatakan siap menerima sanksi atas perbuatannya dan mengundurkan diri sebagai calon apa tadi? Calon ketua BEM atau apa? Agak kurang jelas tadi, agak banyak noise-nya. Next, kita dengarkan lagi. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vito dari Prodi Ilmu Politik. Pertama-tama saya ingin berbelasungkawa yang amat dalam terhadap keluarga dari Timothy dan kerabat terdekat Timothy. Saya memohon maaf dengan ucapan ketikan saya yang memang sangat tidak layak yang saya lontarkan terhadap chat itu. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya seharusnya tidak melakukan itu, tapi saya mengakui bahwasanya itu kesalahan yang sangat berat. Dan saya juga siap menerima sanksi dari pihak manapun, termasuk dari pihak prodi, dari pihak universitas maupun dari pihak fakultas. Dan saya juga tadi sudah melakukan sidang bersama DPM dan saya sudah diskors 1 semester akan mendapat nilai D dari fakultas, dikeluarkan dari HIMA secara tidak hormat dan dilarang untuk mengikuti kepanitiaan selanjutnya. Dengan kejadian ini menjadi tamparan yang sangat keras untuk diri saya supaya kedepannya saya mampu menjaga omongan dan lebih berempati lagi dalam keadaan apapun. Dan ini saja pesan yang saya dapat berikan dan ini klarifikasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk mengakhiri saya ucapkan para Mas Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Intinya dia mengatakan meminta maaf atas apa yang telah dia katakan. Dia menyadari kesalahannya dan mengatakan akan menjadikan ini juga sebagai pembelajaran. Lalu dia juga menjelaskan tentang sanksi yang telah dia dapatkan. Salah satunya adalah dikeluarkan secara tidak hormat dari hikmah dan bahkan katanya dapetin nilai D. Next, kita dengarkan lagi. Namo budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Leonardo Jonathan Andika Putra, mahasiswa FKP Udayana angkatan 2022. Dan saat ini saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua BEM FKP Udayana. Saya memohon maaf atas polemik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di sosial media terhadap ketikan dan perilaku saya di dalam grup tersebut yang telah menghina kepada almarhum. Saya tidak membenarkan terhadap perilaku saya. Saya menyesal atas perilaku yang telah saya lakukan. Saya
memohon maaf sebesar-besarnya terhadap almarhum dan juga keluarga. Saya juga turut berduka cita terhadap almarhum dan juga keluarga. Saya siap atas konsekuensi yang nantinya diberikan kepada saya, dan saya juga siap untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua BMFKP Udayana. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Intinya dia mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya mendiang, lalu dia juga meminta maaf atas perkataannya atau ketikannya di grup chat tersebut. Dia menyadari kesalahannya, lalu dia juga mengatakan dia siap mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua. Next, kita dengarkan lagi yang lainnya. Salam bagi semua yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dieter Harjo, mahasiswa Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Udayana tahun 2022. Saya ingin mengucapkan permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada almarhum, keluarga yang ditinggalkan, beserta sivitas Akademi Universitas Udayana atas tindakan yang telah saya perbuat. Saya benar-benar menyesal dan tidak bisa mengundangkan kejadian maupun tindakan yang telah saya perbuat. Saya berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam bertanggung jawab, bertindak maupun bertutur kata. Saya juga mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya almarhum, dan sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf saya. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebih sama lah ya guys ya, seperti yang sebelumnya, tidak usah kita perjelas lagi. Dan ini yang terakhir. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ayu Tasyantarini dari Prodi TPB Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2022. Dengan ini, saya akan membuat video permohonan maaf atas apa yang terjadi di sosial media. Saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya kepada almarhum, pihak keluarga, dan kerabat atas perkataan yang sudah saya ucapkan. Saya sangat menyesali perkataan yang sudah saya ucapkan. Saya sedikit pun tidak bermaksud mengarah ke ranah pembulian kepada almarhum. Sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada almarhum, pihak keluarga, dan seluruh pihak yang merasa dirugikan. Dan saya juga turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada almarhum. Semoga almarhum bisa diterima di sisinya. Demikian video permohonan maaf ini saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Alright, jadi seperti itu bagaimana klarifikasi dari mereka-mereka atas bagaimana ucapan dan ketika mereka di grup chat tersebut. Aku pribadi sangat miris banget melihat bagaimana yang telah mereka lakukan. Nasi udah jadi bubur karena yang mereka lakukan itu adalah something yang kelewatan, near empati, dan itu adalah bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jokes. Dan sekarang mereka sudah mendapatkan ganjaran yang bertubi-tubi nih guys atas kritikan yang telah mereka lakukan. Mereka dikritik oleh netizen, bukan hanya kritikan doang, tapi mereka juga diserang secara personal juga, dihujat juga, dan itu juga berdampak gitu kepada kehidupan mereka di dunia nyata, bukan hanya di sosial media tapi in real life mereka juga. Sekali lagi aku mengucapkan turut berduka cita atas kepergian mendiang. Semoga keluarga, kerabat, teman-teman yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan, dan semoga mendiang ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan dan beristirahat dalam damai. Dan aku juga berharap semoga kasus ini dapat diusut lebih lanjut untuk menyelidiki adanya dugaan perundungan terhadap korban. Siapapun pelakunya haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal. Sekian untuk hari ini, dan aku mohon pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya, dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation. Mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and have a nice day.